Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Masih dalam tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang organ gerak manusia. Namun sebelumnya silahkan kalian klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kita tetap bisa belajar bersama-sama untuk video-video selanjutnya. Pada video sebelumnya sudah dikatakan bahwa organ gerak itu terdiri atas organ gerak aktif yaitu otot dan organ gerak pasif yaitu tulang. Tulang yang berdekatan tersusun tertentu memiliki fungsi tertentu pula. Susunan-susunan tulang itu bisa disebut sebagai rangka. Ada 3 bagian pada rangka manusia, yaitu rangka tengkorak atau rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tentu saja rangka ini memiliki kegunaan bagi tubuh kita. Memberi bentuk tubuh, menegakkan badan. Suatu contoh dapat kalian bayangkan jika seorang manusia yang katakanlah memiliki berat badan 60 kg tapi tidak memiliki tulang. Tentunya otot atau daging-daging tersebut akan lembek, tidak membentuk dan tidak tegak. Fungsi lain dari rangka adalah melindungi organ vital. Misalnya rangka kepala atau rangka tengkorak ini. Setidaknya rangka ini melindungi otak dan mata kita. Rangka juga tempat melekatnya otot. Misalnya kalian makan daging ayam, paha ayam, maka daging-dagingnya tersebut atau dengan kata lain disebut otot itu melekat pada tulangnya. Dan apabila tulangnya kamu gigit, di dalamnya ada semacam gel yang disebut sumsum. Kegunaan terakhir, rangka sebagai alat gerak pasif yang membantu otot dalam menggerakkan anggota badan. Tulang pada keadaan tertentu mengalami beberapa kelainan. Di antaranya fraktura atau patah tulang. Ada 2 macam patah tulang, yaitu patah tulang terbuka, di mana tulangnya tembus merobek kulit, jadi kelihatan tulangnya keluar. Ada juga patah tulang tertutup, yang tidak sampai merobek kulit sehingga tulang yang patahnya tidak terlihat keluar. Kelainan tulang lainnya adalah fisura atau retak tulang, terkilir dan dislokasi atau pergeseran sendi. Kelainan ini lebih banyak diakibatkan karena faktor kecelakaan. Selanjutnya ada osteoporosis, osteoartritis. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang, sedangkan osteoartritis adalah penipisan tulang rawan sendi. Ada juga yang namanya artritis dan ankilosis. Artritis ini berhubungan dengan sakit pada sendi, sedangkan ankilosis itu sendinya terasa kaku. Nah, penyakit-penyakit ini biasanya menyerang manula, manusia yang usianya sudah tua, sudah lanjut. Ada juga yang disebut dengan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis adalah posisi tulang belakang yang melengkung, sedangkan skoliosis tulangnya meliuk membentuk huruf S, tulang belakangnya ya. Dan kifosis adalah membungkuk. Nah, ketiga kelainan ini lebih disebabkan karena salah posisi dalam waktu yang lama. Misalnya posisi duduk yang salah dalam waktu yang lama, dari sejak kelas 1 sampai sekarang masih tetap saja duduknya seperti itu. Duduk yang salah misalnya. Kita lanjutkan. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan berjemur di pagi hari ini vitamin D yang gratis ya. Tapi ingat, kalau sudah lebih dari jam 10 itu sudah tidak dianjurkan lagi, karena sudah tidak mengandung ultraviolet dan tidak mengandung provitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang.
Membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat, terutama ini bagi mereka yang sudah mengalami gejala asam urat, biasanya pada laki-laki yang sudah tua atau wanita yang sudah mulai menopause. Menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus, terutama ketika saat tidur. Karena setidaknya tidur itu sekitar 6-8 jam. Jika posisinya salah, maka selama sekian jam itu otot kita terbentuk dalam keadaan salah. Dan yang terakhir, jangan lupa menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Lanjut tentang otot, atau dengan sederhananya adalah daging. Fungsi otot pertama sebagai organ gerak aktif, yang gerakannya tadi didukung oleh tulang sebagai alat gerak pasifnya ya. Mendukung postur tubuh, misalnya seseorang dengan tinggi badan yang sama, si A ototnya besar, tulangnya, dagingnya banyak, sehingga terlihat sterek ideal. Sedangkan si B krempeng karena ototnya kurang. Jelas ya, tentang mendukung postur tubuh. Mengatur suhu tubuh, misalnya si A yang bertubuh gemuk, gendut, dengan yang krempeng ketika pada cuaca yang dingin misalnya. Itu akan berbeda. Orang yang krempeng lebih cepat merasakan kedinginan, sedangkan orang yang gemuk agak lambat. Itu salah satu contoh bahwa otot mengatur suhu tubuh. Menjaga sirkulasi darah, membantu sistem pernapasan, dan membantu proses pencernaan. Insya Allah ini nanti akan diperdalam pada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa panteng terus di Literat Channel ya. Dan melindungi organ penting. Macam-macam otot. Ada 3 macam otot dalam tubuh kita. Yang pertama adalah otot polos. Bentuknya gelondong, tidak bercambang dan meruncing, terletak dalam organ dalam, bagian usus, peredaran darah, dan otot saluran kemih. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya lambat, dipengaruhi oleh syarat otonom. Jadi ini tidak diperintah oleh otak, gerakannya itu tanpa kita sadari. Gerakan itu terus-menerus tanpa kita sadari. Selanjutnya adalah otot lurik dan otot jantung. Otot lurik dan otot jantung memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama berbentuk silindris, tetapi otot lurik silindris dengan garis tebal terang, gelap terang, lurik, belang, ada hitam putihnya gitu. Otot lurik memiliki inti sel yang berada di tepi, sedangkan otot jantung inti selnya berada di tengah. Itu beberapa perbedaan otot lurik dan ada beberapa persamaannya juga ya. Kelainan pada otot. Ada istilah hipertrofi, atrofi, stiff, tetanus, kram, dan hernia. 6 saja yang akan kita pelajari saat ini. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah otot membesar. Ini biasanya terjadi pada olahragawan atau pada pekerja keras, pekerja kasar. Olahragawan sengaja ototnya diperbesar dengan cara berolahraga, misalnya menggunakan barbel. Sedangkan para pekerja keras, pekerja kasar karena mereka bekerja menggunakan otot sehingga otot-ototnya itu terlatih dan membesar. Semakin besar dan semakin kuat. Atrofi adalah kelainan pada otot di mana otot mengecil dan lemah. Ini adalah karena ada kelainan tertentu ya. Ini penyakit. Stiff, kaku leher atau salah gerak. Kadang kita menyebutnya dengan salah bantal. Tetanus atau kejang-kejang beda dengan kram ya. Kalau kram itu kejang, misalnya ketika kita olahraga kita merasa kejang otot, itu namanya kram. Kalau tetanus itu kejang-kejang, kekerjetan gitu. Dan yang terakhir hernia atau usus melorot. Kalau orang kita bilang turun berok. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Pertama, hindari gerakan berlebihan yang membebani kerja otot. Misalnya kalian disuruh mengangkat barang,
tidak kuat kamu paksakan, itu berbahaya. Tapi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kita biasakan dulu dengan beban yang kecil, lama-kelamaan juga kekuatan otot kita akan bertambah. Gerakan yang dipaksakan dan gerakan tiba-tiba juga harus dihindari. Jangan sampai kebentak kalau orang Sunda bilang. Lakukan peragangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu. Berikan latihan pada otot, latihan rutin misalnya dengan jogging, bersepeda, fitness, atau jalan kaki. Misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau seminggu sekali pun daripada tidak sama sekali ya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh, idealnya menurut kesehatan, kita minum itu sekitar 8-10 gelas per hari, agar kita bisa menjaga agar otot kita tetap lemas dan bisa berkontraksi dengan baik. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi, diantaranya seperti putih telur, susu, ikan tuna, sayuran, dan lain-lain. Ketika kita merasa kaku otot, gunakan krim yang memberi efek hangat agar otot kita yang terasa kram itu menjadi rileks kembali. Itu saja yang dapat kita bahas saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.